Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam kepada Bapak Ahmad Nur Effendi Pradana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya izinkan kelompok kami memperkenalkan diri dulu, yaitu dengan saya sendiri Rifatus Solihah dengan NIM 2020201078, dan yang kedua ada Riha Amalia dengan NIM 2020201033, dan yang ketiga ada Riha Irmawati dengan NIM 2020201036, dan yang keempat ada Rizky Rahmadinila dengan NIM 2020201045, dan yang kelima ada Safira Dia Prasiwi dengan NIM 2020201059, dan yang keenam ada Cynthia Kurniawati dengan NIM 2020201026, dan yang ketujuh ada Sylvia Nurdiana dengan NIM 2020201008, dan yang terakhir ada Siti Nafiatul Fikriyah dengan NIM 2020201042. Jadi, pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai tugas makalah sebelumnya dengan judul atau tema yaitu praktik penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat saat ini. Mari kita simak video presentasinya. Bahasa adalah alat komunikasi yang sangat penting keberadaannya, karena setiap manusia tentunya membutuhkan alat komunikasi yang berupa bahasa, guna sebagai alat interaksi maupun alat bertutur dalam kehidupan bermasyarakat. Kehadiran bahasa di tengah-tengah masyarakat sangat berguna sebagai alat penghubung antar anggota masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Badudu dalam Nurbiana 2005, menjelaskan bahwa bahasa adalah alat penghubung atau komunikasi antar anggota masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang menyatakan pikiran, perasaan, maupun keinginannya. Bahasa sebagai suatu sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer atau mana suka yang digunakan dalam masyarakat dalam rangka untuk bekerja sama, berinteraksi, maupun mengidentifikasikan diri. Berbahasa berarti menggunakan bahasa berdasarkan pengetahuan tentang adat atau sopan santun. Bahasa adalah suatu sistem simbol lisan yang arbitrer yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesamanya. Pada hari ini, kelompok kita itu mau membahas mengenai 3 rumusan masalah terkait dengan praktik penggunaan bahasa Indonesia pada saat ini. Yang pertama, rumusan masalahnya adalah bagaimana kita bisa mengetahui sejarah kedudukan bahasa Indonesia saat ini. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengetahui praktik penggunaan bahasa Indonesia pada saat ini. Dan yang ketiga adalah mengenai pendapat masing-masing dari individu bagaimana tentang penggunaan praktik bahasa Indonesia pada saat ini. Sedangkan tujuan dari penulisan makalah ini adalah yang pertama yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen Pak Ahmad Effendi Pradana MPD, dan yang kedua yaitu untuk memenuhi tugas makalah mengenai praktik penggunaan bahasa Indonesia pada saat ini. Sedangkan mengenai manfaat dari makalah ini yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana penggunaan bahasa Indonesia saat ini, dan yang kedua untuk mengetahui bagaimana praktik penggunaan bahasa Indonesia pada saat ini, dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui bagaimana pendapat masing-masing individu mengenai praktik penggunaan bahasa Indonesia pada saat ini. Di sini saya akan membacakan tentang pembahasan sejarah kedudukan bahasa Indonesia. Pada dasarnya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan antara pedagang dari dalam Nusantara maupun dari luar Nusantara. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Semakin berkembang dan bertambah kokoh keberadaan bahasa Melayu, mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa penghubung antar pulau, antar suku, antar pedagang, dan antar kerajaan. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia untuk bahasa persatuan dan untuk seluruh bangsa Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Cynthia Kurniawati.
Dengan demikian, bahasa Indonesia dinyatakan lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 yang bertepatan dengan lahirnya Sumpah Pemuda. Di bulan Oktober sendiri merupakan bulan bahasa. Awalnya, bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu yang serumpun dengan Malaysia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Ya, dapat diartikan bahwa kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam bulir-bulir Pancasila. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia sampai saat ini merupakan bentuk sebuah kebanggaan bangsa. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam berbagai macam bidang komunikasi seperti koran, buku, website, dan pertelevisian serta lainnya. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. Karena Indonesia memiliki beragam bahasa dan budaya, maka harus ada alat pemersatu di antara semua itu. Maka digunakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional mencakup semua bahasa dan budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya yakni praktik penggunaan bahasa Indonesia saat ini. Bahasa sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Bahasa berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat penggunanya. Haryadi 2014. Sebagai manusia di muka bumi, pastinya mempunyai bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi, bahkan memiliki ragam yang bervariasi. Hal tersebut tergantung dengan sudut pandang yang digunakan bahasa tersebut. Sudut pandang yang dimaksud yakni waktu dan tempat, pembicara dan pendengar, topik, tujuan, serta nada. Sudut pandang tersebut sejalan dengan tuturan atau tindak tutur. Tindak tutur memiliki peranan yang memusat ketika membahas secara pragmatik. Tanpa tindak tutur, manusia tidak akan pernah berinteraksi, karena antara pelaku dan bahasa merupakan perpaduan bahasa. Berikut adalah faktor-faktor tindak tutur, antara lain yakni yang pertama, dengan bahasa apa ia bertutur, yang kedua, kepada siapa ia harus menyampaikan aturannya, dan yang ketiga, di manakah situasi bagaimana tutur tersebut disampaikan. Menurut Kurniati, tahun 2015. Maka dari itu, dalam bertutur kata harus memperhatikan etika yang baik dimanapun. Bahasa juga mengikat masyarakat menjadi satu. Jika masyarakatnya bersatu, maka perkembangan bahasa juga akan tetap baik. Penggunaan bahasa daerah banyak mempengaruhi keberterimaan informasi yang diperoleh. Ini dapat dilihat dari perkumpulan kelompok masyarakat. Selain itu, masyarakat juga sering mencontoh penggunaan yang ditayangkan di televisi seperti sinetron. Padahal penggunaan bahasanya kurang tepat. Jadi solusinya kita harus menyimak bahasa di lingkungan sekitar, sering membaca buku, menggunakan bahasa Indonesia yang baku, dan membiasakan menulis menggunakan bahasa sesuai kaidah yang baik dan benar. Selanjutnya mengenai pendapat bagaimana praktik penggunaan bahasa Indonesia pada saat ini sesuai pendapat masing-masing individu. Menurut pendapat saya, tentang penggunaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat maupun di kalangan sekarang ini sudah mengalami banyak transformasi. Yang pertama yaitu masyarakat dewasa lebih banyak mendapatkan kosakata baru yang sebelumnya dinilai asing dan mulai ada yang digunakan di kehidupan sehari-hari, dan kebanyakan juga dari kita tersebut merupakan kata serapan dari bahasa asing, terutama kebanyakan dari bahasa Inggris. Namun di sisi lain, ada segelintir masyarakat yang mulai terbiasa mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris sebagai bahasanya sehari-hari. Hal ini tidak bisa dipungkiri, mengingat hal ini merupakan akibat pesatnya teknologi dan penyebaran melalui media massa yang tak jarang masyarakat malah merasa aneh juga berbicara dengan bahasa Indonesia secara penuh tanpa adanya sentuhan bahasa Inggris. Hal ini tentu dapat dipandang melalui kacamata yang berbeda dan dapat menimbulkan adanya pro dan kontra. Saya
berpendapat bahwasannya sebagai mahasiswa, praktik penggunaan bahasa Indonesia saat ini tuh sudah cukup diimplementasikan di kalangan remaja pada saat ini, serta di kalangan masyarakat pada saat ini. Jadi, kita sebagai mahasiswa harus tetap mengimplementasikan bagaimana penggunaan bahasa Indonesia pada saat ini untuk melestarikan bagaimana ragam dan laras bahasa Indonesia pada saat ini. Menurut pendapat saya, selain dari bahasa gaul yang menjadi faktor penyebab pudarnya, terdapat faktor lain yaitu penggunaan bahasa daerah. Dampak dari pudarnya penggunaan bahasa Indonesia saat ini adalah tidak mengetahui kaidah-kaidah dari bahasa Indonesia itu sendiri yang merupakan bahasa persatuan. Solusi agar tidak semakin pudar di kalangan remaja maupun masyarakat yaitu adanya kesadaran dari diri kita sendiri bahwa bahasa Indonesia itu sangat penting. Penggunaan bahasa Indonesia sudah mulai luntur dikarenakan masyarakat saat ini sudah lebih banyak menggunakan bahasa daerah dan bahasa gaul. Bahkan saat ini yang dibutuhkan saat melamar pekerjaan atau bekerja di sebuah instansi tertentu lebih banyak digunakan atau diperlukan bahasa asing seperti bahasa Inggris atau yang lainnya. Bahasa gaul sekarang sudah mulai populer, bahkan sudah bisa dipakai oleh segala umur. Saya sendiri termasuk orang yang sering menggunakan bahasa Indonesia bercampur dengan bahasa daerah. Harapan saya sendiri, semoga saya bisa membiasakan diri untuk penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Menurut pendapat saya, bahasa Indonesia pada saat ini penggunaannya itu mulai nyeleneh karena bahasanya yang tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sementara, model bahasa Indonesia yang baik dan benar malah disebut sebagai bahasa yang kaku dan norak. Meskipun begitu adanya, bahasa Indonesia pada saat ini sudah sangat biasa daripada zaman dahulu. Bahkan, dari kalangan apapun pasti bisa berbahasa Indonesia. Hanya saja, terkadang masih belum stabil dalam penggunaannya dan juga praktiknya. Karena di Indonesia masih berpegangan pada bahasa daerahnya masing-masing. Menurut saya, penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan masyarakat saat ini masih kurang baik. Masih banyak masyarakat yang menggunakan bahasa gaul yang biasa didengar di televisi ataupun dilihat di media sosial. Hal itu dapat membuat bahasa Indonesia menjadi kurang diminati. Padahal bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai alat komunikasi mempunyai peran sebagai penyampai informasi yang harus tetap dijaga dan harus tetap dilestarikan. Menurut saya, masyarakat saat ini sudah lebih baik dalam penggunaan bahasa Indonesia. Karena mereka sudah mengetahui fungsi dari bahasa Indonesia, yaitu sebagai alat pemersatu. Walaupun dalam praktiknya banyak kata-kata yang tidak sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia. Masyarakat lebih mengerti bahasa gaul yang sekarang marak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kata mager, yang berarti malas bergerak. Kata ini menggambarkan seseorang yang enggan atau tidak bersemangat melakukan aktivitas apapun. Tetapi, saat ini, kata mager sudah terdaftar di KBBI. Maka, tanpa disadari, masyarakat sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi, tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya bahasa-bahasa gaul yang muncul di masyarakat bisa masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut pendapat saya, sebagai seorang remaja dan mahasiswa, di era milenial seperti sekarang, penggunaan bahasa yang baik dan benar memang dirasa kurang, apalagi di kalangan remaja saat ini. Kebanyakan dari mereka mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Hal ini terjadi dengan alasan mengikuti perkembangan zaman. Padahal, tanpa disadari, hal itu ialah perusak bahasa Indonesia. Maka dari itu, ada baiknya kita sebagai penerus bangsa untuk membiasakan diri dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa. Kesimpulan, berdasarkan makalah praktik penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat saat ini dapat disimpulkan bahwa berkaitan dengan pengaplikasian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, bahasa yang digunakan oleh masyarakat saat ini cenderung bahasa daerah masing-masing. Tetapi, saat kegiatan formal atau acara formal seperti rapat, bahasa Indonesia menjadi bahasa utama. Dulu, tidak semua masyarakat dapat berbahasa Indonesia. Berbeda dengan generasi penerus bangsa saat ini yang sudah tidak asing lagi dengan bahasa Indonesia.
karena telah tertuang dalam Sumpah Pemuda yang menjelaskan bahwa sebagai putra-putri bangsa menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Saran, bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa Indonesia, pemersatu bangsa, lambang kebanggaan nasional, dan sebagai pembeda dari negara lain. Namun, semakin berkembangnya teknologi, bahasa Indonesia tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh para remaja saat ini. Maka dari itu, penting untuk meningkatkan minat para remaja untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.